Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan buku nyanyian nomor 122 ayat 8. Dengarlah hukum Taurat titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 1. Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan kau berlalu jauh dari hidup.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertutup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 3. Hidupku penuh derita selama ku tersesat. Kini ku telah disembuhkan, aku dipulihkannya. Yesus mati disalibkan untuk tebus dosaku. Karena aku Yesus korban dan membasuh dosaku. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat 30. Kita membacanya secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail dan dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 212 ayat 1. Kasih sayang Maha Kudus dari Yesus menebus, masuklah dalam hatiku dan penuhi jiwaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 378 ayat 1. Meskipun dosa baru, Yesus menerimamu. Walau jauh tersesat, asal datang padanya. Firman yang beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang mau diberi berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Horas, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, yang masih melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa setelah beberapa minggu ini kita melaksanakan ibadah minggu di gereja, kita semakin merasakan kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan di dalam hati kita masing-masing, meskipun kita masih tetap melaksanakan ibadah online. Saudara-saudara, salah seorang pelukis ternama di abad pertengahan yang bernama Leonardo da Vinci, beliaulah yang melukis sebuah lukisan yang sangat terkenal pula, yang kita kenal dengan The Last Supper, atau lukisan jamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sebuah lukisan yang sangat indah, lukisan yang dihargai sangat mahal, nilai seni yang luar biasa. Tetapi ada kisah yang lain yang sangat jarang dipublikasikan di balik kisah lukisan The Last Supper tersebut,
yaitu tentang bagaimana Leonardo da Vinci bergumul untuk mencari tokoh-tokoh di dalam lukisannya tersebut. 3,5 tahun adalah waktu yang dibutuhkan Leonardo untuk menyelesaikan lukisannya. Apa kendala Leonardo da Vinci untuk menyelesaikan lukisan ini? Yang pertama, dia memiliki kendala ketika dia mencari tokoh wajah Yesus di lukisan perjamuan malam terakhir. 1,5 tahun dia mencari. Dari berbagai tempat, dari istana ke istana, dari sekolah ke sekolah. Dia bertanya kepada para cendekiawan. Dan mencari sosok yang menjadi tokoh lukisan wajah Yesus dalam lukisan tersebut. Hingga pada akhirnya dia menemukan seorang cendekiawan muda. Yang berhati luhur. Yang berperilaku baik. Yang dihormati oleh orang lain. Dan dia merasa bahwa sosok tersebut, wajah tersebut dapat mewakili wajah Yesus. Lalu dia menyelesaikan lukisan wajah Yesus tersebut. Kendala kedua yang paling besar dihadapi oleh Leonardo adalah mencari wajah yang mewakili tokoh Yudas. Seperti kisah dalam Alkitab yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci. Dia seorang yang berwajah bengis, tamak, rakus, serakah, dan sebagainya. Semua hal-hal yang buruk digabungkan oleh Leonardo da Vinci dalam lukisan wajah Yudas. Dia mencari dari kolong jembatan yang satu ke kolong jembatan yang lain. Dia mencari dari penjara yang satu ke penjara yang lain. Dia bertanya dari seorang pemabuk ke pemabuk yang lain. Hingga pada akhirnya, hampir 3 tahun dia melakukan pencarian. Akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang mewakili wajah Yudas. Di sana ada wajah yang bengis, sinis, penuh iri dan dengki, penuh kelicikan, sinar mata penuh dengan kejahatan, dan watak yang sangat-sangat buruk. Lalu Leonardo da Vinci menawarkan kepada pemuda tersebut, mau tidak menjadi tokoh dalam lukisannya, menjadi model dalam lukisannya. Si pemuda tersebut bersedia dan Leonardo membawa ke studionya. Dia duduk di studio Leonardo da Vinci, dan ketika Leonardo akan memulai lukisannya, mengawali lukisannya, si pemuda tersebut menangis. Leonardo bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Jawaban si pemuda tersebut adalah, "Hampir 3 tahun yang lalu aku duduk di tempat ini, aku duduk di kursi ini, menjadi model wajah Yesus. Tetapi sekarang aku duduk di tempat ini menjadi model wajah Yudas Iskariot." Ternyata model wajah Yesus dan model wajah Yudas Iskariot dalam lukisan Leonardo da Vinci adalah wajah yang sama, orang yang sama. Saudara, dalam diri saya, dalam diri saudara-saudara, ada 2 karakter yang hidup. Karakter Yesus dan karakter Yudas Iskariot. Karakter yang baik dan karakter yang buruk. Suatu ketika kita bisa tampil sebagai seorang yang memiliki karakter yang baik. Tetapi di lain peristiwa, di lain waktu, oleh karena proses kehidupan yang kita alami, pergumulan yang kita lalui, sikap dan tingkah kita, akhirnya karakter Yudas itu pun muncul di dalam diri kita. Sekarang tergantung kepada kita. Kita ingin tampil seperti karakter siapa? Apakah karakter Yesus yang ada di dalam hati kita? Atau karakter Yudas Iskariot yang mewakili sifat-sifat yang buruk? Minggu yang lalu saya katakan di dalam khotbah saya bahwa sebagai mana disaksikan oleh Rasul Paulus
Dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahwa di dalam hati kita masing-masing ada Kristus yang hidup dan berdiam. Tetapi selain itu, pun di dalam hati kita ada pribadi yang lain yang berdiam dan mampu mengatur hidup saudara, yaitu karakter si iblis. Jikalau kita sudah mengaminkan bahwa di dalam kita ada Yesus, di dalam hati kita ada Kristus, dan Kristuslah yang menjadi juru kemudi kehidupan kita, maka sifat dan karakter Yesuslah yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, oleh karena pergumulan hidup yang kita alami, berbagai peristiwa yang kita lalui, sikap dan perangai perilaku kita bisa membuat hal yang berbeda. Karakter Yesus menjadi semakin kecil dan karakter Yudas semakin menonjol. Keserakahan muncul di dalam diri setiap orang. Dalam lagu karangan almarhum Nahum Situmorang, ada 3 hal yang beliau sebutkan menjadi harapan cita-cita orang Batak, yaitu Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. 3H. Hamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Kalau orang Batak memiliki 3 hal ini, berarti hidup orang Batak sudah lengkap. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika saya bermaksud meraih 3 hal tersebut, apa yang saya lakukan? Apakah saya memandang hidup saya ini sebagai cerminan wajah Allah? Atau untuk meraih ini, saya melupakan wajah Allah itu, saya bernegosiasi dengan Allah supaya Allah maklum atas setiap sikap, perilaku, dan perangai yang salah yang saya perbuat. Dan yakinlah saudara, semakin kita bernegosiasi, kita anggap Tuhan itu sebagai sahabat, teman kita bernegosiasi agar dia pura-pura tidak tahu kita berbuat salah, maka semakin dalam pula kita terjerat di dalam dosa dan kejahatan. Yudas mewakili kejahatan. Dan ketika dia menjual Yesus dengan 30 uang perak, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi atas keserakahan Yudas Iskariot? Dia menyesal, maka menyesallah ia telah menjual Yesus. Dan sebagai dampak dari penyesalan ini, dia bukan hanya menangis, tidak. Dia bukan hanya menyesal lalu berdiam, lalu berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan, tidak. Tetapi dampak yang paling luar biasa, dia bunuh diri, dia menggantung diri. Kita lihat bagaimana keserakahan hidup manusia bisa merampas hak Allah atas nyawanya sendiri. Nyawa saya, nyawa Bapak Ibu Saudara adalah milik Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Tetapi Yudas Iskariot, dia bukan hanya menjual Yesus, tetapi dia merampas hak Allah atas nyawanya sendiri. Topik minggu kita, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Mungkin di kalangan gereja, secara khusus gereja HKBP, memperjualbelikan orang hampir tidak pernah kita dengar. Human trafficking. Tetapi di luaran sana sangat banyak. Nah, kita tidak permasalahkan, tidak pertanyakan tentang perilaku memperjualbelikan orang tersebut atau human trafficking. Tetapi kita bertanya pertanyaan hal yang mendasar. Mengapa terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menyebabkan seseorang mampu menjual orang lain? Seperti Yudas menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Apa yang menyebabkan? Semua karena keserakahan keinginan yang ada di dalam hati kita. Maka sebagai orang percaya, saudaraku, Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kekristenan, ajaran Yesus tidak anti kekayaan, tidak. Kita berdoa supaya setiap orang diberikan berkat, berkelimpahan. Diberikan jabatan dan kekuasaan yang tinggi. Tetapi hendaknya setiap yang kita peroleh, baik itu harta, hamoraun, hagabeon, hasangapon, atau jabatan atau kehormatan itu, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka jikalau semua ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka ketika kita punya cita-cita, punya harapan, ingin meraihnya, kita pun akan berada di jalan yang benar. Silakan Bapak Ibu Saudara. Silakan para naposo bulung, remaja, anak sekolah minggu. Raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Silakan belajar sampai ke negeri Cina, kata pepatah kita. Tidak salah. Silakan kumpul kekayaanmu. Cari uang sebanyak mungkin. Tidak salah. Tetapi jangan pernah bercita-cita mengumpulkannya, meraihnya dengan cara yang salah. Raihlah dia dengan kerja keras. Gapailah dia dengan kejujuran. Mimpikanlah dia dengan doa-doamu. Berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Dan letakkan semua cita-citamu di atas kejujuran. Jangan kebohongan. Apapun yang dibangun di atas kejujuran akan menghasilkan sesuatu yang baik. Hasil dari sebuah kejujuran meskipun sedikit akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara. Tetapi jika saudara mendapatkan hasil yang banyak tanpa kejujuran, saudara tidak akan pernah mampu bersyukur dan berbahagia oleh karenanya. Maka saya katakan kepada anak-anak kami remaja dan adik-adik kami naposo, bangunlah semua harapanmu, gapailah semuanya di atas kejujuran, usaha, dan doa. Maka lihatlah berkat Tuhan dari hari ke hari, sedikit demi sedikit akan semakin berlimpah-limpah. Dan ketika engkau mencapainya, engkau akan membuat semua itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga lewat hartamu, lewat jabatanmu, lewat kekuasaanmu, lewat hamoraun, hagabeon, hasangaponmu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini Kau mempersatukan kami di dalam ibadah kami. Meski kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami tidak boleh bertatap muka secara langsung. Tetapi di dalam doa-doa kami percaya kami telah Engkau persatukan dan kami saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Agar kami senantiasa berada di dalam jalan kebenaran. Mensyukuri segala sesuatu yang kami miliki. Berusaha dan bekerja untuk mencapai cita-cita, harapan dan keinginan kami. Tetapi hendaklah segala keinginan kami bangun di atas kejujuran. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam hati kami ini Engkau telah tinggal diam. Maka tuntunlah langkah kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan, remaja dan naposo, untuk meraih masa depan mereka penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Hindarkan kehidupan mereka dari sikap loba, dari sikap tamak dan serakah, sehingga semuanya juga Tuhan boleh menjadi sukacita bagi mereka dan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Mampukan seluruh jemaat Tuhan untuk bersyukur, dan dengan sikap bersyukur itu kami boleh membantu orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami yang singkat ini. Sebab kami tahu ketika ajal datang menjemput kami tidak mampu berbuat sesuatu pun. Oleh karena itu selagi kami masih hidup, Tuhan berikan kesempatan kepada kami agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1. Berdayakan dirimu, kita mengumpulkan persembahan. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.